Jadi aku tes masuk, dapat pekerjaannya. Jadi kalau fresh graduate lain kan kebanyakan kalau baru lulus itu ngirim CV sebanyak-banyaknya ya, dengan harapan ya masa sih dari sekian banyak itu nggak ada satupun yang nyantol. Kalau aku sebaliknya, karena aku pengen kerja sebagai auditor di Big Four tuh cuma ada 4 perusahaan, ya udah aku apply hanya ke 4 perusahaan itu aja dan dapat. Halo, selamat datang di episode ke-6 Storytelling by Riva Sanjati. Dalam episode ke-6 ini, aku akan menceritakan perjuangan aku untuk bisa diterima kerja di Ernst & Young, salah satu Big Four accounting firm, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Video ini bakalan cocok banget nih buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah di jurusan akuntansi. Awal aku kuliah, sebetulnya aku nggak pernah kepikiran kepengen memulai karir sebagai auditor. Karena kan dulu itu aku kuliah akuntansi niatnya supaya aku bisa bekerja di divisi keuangan salah satu perusahaan besar, supaya aku bisa belajar gimana sih caranya perusahaan besar itu mengatur keuangan, sampai bisa mencatat keuntungan dari bisnisnya itu. Awalnya kan niatnya seperti itu. Tapi lalu setelah aku ngobrol dengan dosen-dosen di kampus, mereka tuh semuanya menyebutkan bahwa sebaiknya aku memulai karir sebagai auditor di salah satu Big Four accounting firms. Big Four itu ada EY, Ernst & Young, ada PwC, PricewaterhouseCoopers, terus ada KPMG dan Deloitte. Mereka bilang, dosen-dosen aku ini bilang, kalau aku punya pengalaman kerja minimal 2-3 tahun aja di Big Four firms itu, akan lebih mudah untuk aku mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, akan lebih gampang masuknya. Karena menurut mereka juga, dan setelah aku pelajari memang benar juga, banyak perusahaan besar yang meminta kandidat untuk tim finance, accounting, and tax punya pengalaman kerja di Big Four firm. Nah, dari situ aku berpikir, ya walaupun aku nggak kepengen jadi auditor, tapi kalau punya pengalaman kerja sebagai auditor bisa membantu aku masuk ke perusahaan yang aku impikan, maka ya kenapa enggak? Jadi dari situ aku bertekad, oh ya udah berarti nanti lulus kuliah, aku akan langsung apply ke Big Four firms itu. Dan nggak sampai di situ, aku juga, waktu itu aku masih semester 1 atau semester 2 ya, masih tahun-tahun awal, aku juga mempelajari, kalau mau masuk ke Big Four, tes masuknya seperti apa? Untuk bisa menguasai tes masuk itu, aku harus kuat di mana? Apa yang harus aku pelajari? Turns out, aku dapat informasi juga ya dari para dosen yang udah pernah kerja di Big Four itu, bahwa salah satu kuncinya itu sebetulnya basic accounting dan basic audit. Basic accounting ini pula yang dipelajari di tahun pertama selama kuliah akuntansi. Karena tahu bahwa nanti tes masuknya akan lebih banyak di basic accounting, aku tuh langsung rajin banget belajar akuntansinya. Sebetulnya apapun mata kuliahnya, aku termasuk mahasiswi yang rajin baca buku ya, tapi buku basic accounting itu satu-satunya buku yang betul-betul tiap halamannya tuh aku baca, bahkan sampai latihan soalnya tuh aku kerjain semuanya. Aku bener-bener belajar siang malam. Kenapa harus sampai segitunya? Karena seperti yang aku ceritakan juga ya di video sebelumnya, IQ aku itu sebetulnya di bawah rata-rata, cuma 2 digit aja. Aku tipe orang yang nggak pinter lah ya untuk mengelola angka, aku punya kesulitan di situ, sehingga kalau aku tidak belajar lebih keras, maka aku akan kalah saing dengan orang lain. Jangankan kalah saing dengan orang lain, kalau aku nggak berusaha lebih keras, aku bahkan nggak bisa dapat nilai bagus untuk diri aku sendiri. Nah, berangkat dari kesadaran bahwa aku bukan orang yang jenius itulah yang bikin aku belajar basic accounting tuh bener-bener go above and beyond banget lah. Jadi kalau misalkan orang tanya, kok bisa UTS UAS basic accounting dapat 100 ya, karena memang effortnya juga sampai segitu gilanya. Itu bener-bener seumur hidup aku nggak pernah belajar sampai serajin itu. Dan ternyata bener, ketika akhirnya aku udah masuk semester 8, aku ikut tes masuk di Big Four firms itu, di EY dan beberapa, dan 3 firms lainnya, ternyata emang bener, mayoritas tes masuknya tuh nggak jauh-jauh dari basic accounting, basic audit, sama ya ada sedikit soal pajak tapi nggak terlalu banyak. Dan karena aku sudah menyiapkan diri selama hampir 4 tahun, tes itu terasa gampang banget buat aku.
it's a piece of cake, gampang banget. Aku nggak ngerasa kayak orang bilang kan, ya susah banget masuk Big Four. Aku bukan yang mengecilkan proses masuk ke Big Four-nya ya, enggak. Tapi yang ingin aku sampaikan di sini, sesulit apapun tes masuknya, kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan matang, dan kalau persiapan kita itu tepat sasaran, maka sebenarnya pekerjaan apapun juga bisa kita dapetin. Segala sesuatunya itu kan bisa dipelajarin kan. Nah, ya udah, jadi aku tes masuk, dapat pekerjaannya. Jadi kalau fresh graduate lain kan kebanyakan kalau baru lulus itu ngirim CV sebanyak-banyaknya ya, dengan harapan ya masa sih dari sekian banyak itu nggak ada satupun yang nyantol. Kalau aku sebaliknya, karena aku pengen kerja sebagai auditor di Big Four tuh cuma ada 4 perusahaan, ya udah aku apply hanya ke 4 perusahaan itu aja dan dapat. Ya, jadi buat teman-teman yang masih kuliah, moral of the story adalah kalian tuh dari sebelum lulus udah harus riset lulusan jurusan kalian itu bisa kerja di mana aja, profesinya, pilihan profesinya apa saja, dan kalian ingin memulai dari mana. Setelah tahu kalian harus memulai dari mana, pelajari lagi supaya kamu bisa dapat pekerjaan itu, apa yang harus kamu kuasai dengan baik. Kayak aku dulu nih ya, akuntansi itu kan luas ya, mata pelajarannya bukan cuma akuntansi dan audit aja, ada juga pajak, ada manajemen keuangan, ada sistem informasi akuntansi, dan beda jenis profesi, tes masuknya akan berbeda. Kalau dulu aku pengen jadi konsultan pajak, maka yang harus aku kuasai dengan sangat-sangat baik adalah perpajakan, bukan akuntansinya. Kalau aku pengen jadi konsultan ERP, yang harus aku kuasai adalah yang kuasai dengan baik, yang benar-benar maksimal banget, itu adalah sistem informasi akuntansi. Ya lebih bagus sih kalau kamu jago banget, pinter banget, sehingga bisa tuh dapat nilai 100 straight A's untuk semua mata kuliah itu, ya itu sih lebih bagus lagi. Tapi kalau memang kita punya keterbatasan, nggak bisa benar-benar maksimal gitu ya dalam semuanya, maka ya pilihlah beberapa mata pelajaran yang paling penting, yang paling relevan, dan paling terpakai untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, itu baru satu hal nih, baru tes masuknya. Yang kedua masih ada lagi interview. Karena aku udah punya pengalaman berorganisasi ya sejak SMA. Nah, syukurnya nih ya, kesadaran untuk belajar public speaking itu tuh aku udah sadar soal pentingnya itu sejak SMA. Jadi ketika aku tes masuk di EY, KPMG, interviewnya tuh buat aku itu juga sama, gampang banget. Aku tuh nggak nervous, nggak gugup, nggak salah jawab hanya karena terlalu gugup. Karena ya itu, karena aku sudah terbiasa untuk ngobrol dengan orang lain, termasuk dalam situasi sulit. Dan selain pengalaman organisasi, aku juga punya pengalaman kerja freelance, ya pekerja lepas sebagai konsultan software akuntansi juga waktu itu. Jadi sambil bikin skripsi, aku sambil kerja freelance juga. Dan itu karena kerja freelance-nya mewajibkan aku untuk ketemu dengan klien. Ya, jadi aku tuh kayak ngebantuin klien untuk pakai software akuntansi perusahaan gitulah. Nah, dari situlah public speaking aku, communication skill aku, coaching skill aku juga jadi lebih terasa. Aku juga jadi nemuin berbagai jenis real life accounting problems gitu, dan solusinya seperti apa. Sehingga ya karena aku udah terbiasa berkomunikasi untuk topik-topik yang jauh lebih sulit, ya pertanyaan-pertanyaan interview jadi terasa lebih mudah. Ya, jadi sama sebenarnya untuk interview pun kuncinya adalah persiapan yang matang dan perbanyak latihan yang relevan dengan interview kita itu. Dan kalau aku mundur lagi nih ya ke saat-saat aku cari pekerjaan freelance atau magang, sebenarnya waktu itu aku punya beberapa pilihan. Aku bisa juga nih kerja di beberapa perusahaan besar yang nawarin posisi magang. Untuk aku ini benar-benar perusahaan yang udah established lah ya. Ada yang di bidang entertainment, ada yang di bidang farmasi. Nah, tapi waktu itu ada juga nih tawaran freelance-nya itu dari perusahaan software akuntansi yang sebetulnya nggak sebesar 2 perusahaan lain itu. Dari segi penghasilan pun sebenarnya lebih menggiurkan yang dari perusahaan besar ini karena sistemnya fixed salary. Sedangkan kalau kerja freelance itu kita hanya dibayar hanya kalau sedang ada proyek. Kalau lagi nggak ada proyek ya nggak dibayar sama sekali. Cuman kenapa akhirnya aku milih si pekerjaan freelance sebagai konsultan itu? Ya karena aku mikir kalau aku jadi konsultan, speaking skill aku akan lebih terasa ketimbang kalau aku kerja sebagai accounting intern di perusahaan besar. Kalau di
sebagai konsultan itu kan aku harus turun ke lapangan, harus ketemu dengan banyak orang, harus memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh klien, dan buat aku rasanya skills itu, pengalaman itu yang akan lebih membantu aku saat interview di Big Four nantinya. Dan ternyata emang bener persis seperti itu ya, karena aku udah terbiasa nih deg-degan mau ketemu klien, udah terbiasa pusing mikirin jawaban dari pertanyaan klien kok yang susah-susah banget. Ya akhirnya karena udah terbiasa interview yang sebetulnya susah ya, jadi terasa lebih mudah. Nah semoga nih apa yang aku sampaikan ini udah bisa memberikan insight, bukan cuman kepada teman-teman yang sekarang kuliah akuntansi, tapi juga teman-teman yang masih kuliah di jurusan apapun. Mau kalian kuliah apapun, ya jurusnya, rumusnya, hasilnya tetap satu, persiapan yang matang sejak sedini mungkin. Finally, demikian video aku yang satu ini. Kalau teman-teman ingin baca lebih banyak lagi mengenai dunia kerja, bisa baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Thank you for watching. Bye-bye.